Pinomuku dan Mokoapa adalah saudara kandung. Mereka lahir dari keluarga bangsawan. Datu, bapaknya adalah anak tertua dari Punu Molantut Mokodoludut, bernama Yayu Bangkai. Ibunya berasal dari Buntalo yang bernama Silagondo. Silagondo berasal dari keturunan Bogani dari pantai utara. Aku beri Bogani untuk Papua. Silagondo bergelar buah karena dia piawai menenun. Hasil tenunnya sangat berkualitas dan bagus. Keluarga Pinomuku dan Mokoapa hidup di pesisir pantai Babo. Saat ini desa Babo ada di Kabupaten Bolaang Mongondo. Keluarga mereka sangat terpandang karena ayah mereka Yayu Bangkai merupakan Punu, penerus dari kakek mereka Mokodoludut. Pinomuku dan Mokoapa tumbuh cerdas dan ceria seperti anak lainnya. Kedua anak ini disenangi rakyat karena sifat dermawan mereka. Selain itu, mereka juga ramah terlebih kepada orang yang lebih tua dari mereka. Mereka berdua sangat dicintai rakyat. Ibu mereka Silagondo biasanya ada di ruang kerja untuk menenun. Mokoapa dan Pinomuku juga bermain di ruangan itu. Tanpa sengaja, Pinomuku menyenggol alat tenun ibunya. Ibunya kaget, alat tenun terpental hingga semua benang terurai. Melihat itu, ibunya mengambil tongkat tenun untuk memukul Pinomuku sebagai peringatan. Namun malang tak bisa diraih, tongkat itu mengenai kepala Pinomuku sampai berdarah. Karena ketakutan, Pinomuku berlari keluar rumah menuju hutan. Tanpa Pinomuku sadari, dia berlari ke arah utara. Dia terus berlari sampai tidak ada jejaknya lagi. Karena Pinomuku tak kunjung pulang, sang raja pun menyuruh para pengawal mencarinya siang dan malam. Silagondo terseduh menangis, memikirkan anak gadisnya yang tak kunjung pulang. Sang raja Yayu Bangkai hanya bisa menghibur agar istrinya tidak terlalu sedih. Belasan tahun berlalu, Pinomuku sudah menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Begitupun dengan saudara kandungnya, Mokoapa. Mokoapa telah tumbuh menjadi pemuda tampan dan gagah, juga pandai berburu. Mokoapa minta izin kepada ayahnya Yayu Bangkai dan ibunya Silagondo untuk pergi berburu. Restu pun diberikan, maka Mokoapa pun berangkat bersama pengawalnya. Tak disangka tak direncana, arah yang mereka tuju adalah arah utara. Mereka mendengar bahwa daerah utara banyak binatang buruan. Mereka pun semangat dalam perjalanan. Hutan lebat, ngarai yang curam, bahkan sungai mereka anggap ujian petualangan. Mereka terus melaju, tak gentar dengan kondisi alam. Mokoapa dan para pengawal berhenti di sebuah desa, namanya Desa Untuk. Desa Untuk ini sekarang berada di Bolaang Mongondo Utara. Mokoapa dan rombongan disambut oleh kepala desa dan masyarakat. Sambil istirahat, Mokoapa bertanya tentang keadaan desa kepada kepala desa. Namun dia melihat seorang gadis cantik jelita, dan Mokoapa pun berkenalan, bahkan langsung dekat dengan gadis itu. Mokoapa tidak mengetahui bahwa gadis itu adalah saudara kandungnya yang hilang, Pinomuku. Mereka pun menikah dan hidup bahagia sampai akhirnya Mokoapa mengajak istrinya untuk menjenguk kedua orang tuanya yang sudah lama ditinggalkan. Mokoapa dan istrinya menuju desa Babo. Perasaan haru biru dirasakan Mokoapa. Lama dia meninggalkan desa dan keluarganya. Akhirnya dia kembali bersama dengan istri tercintanya. Mokoapa dan Pinomuku yang identitasnya belum diketahui, sujud simpuh di hadapan kedua orang tua Mokoapa, mohon doa restu atas pernikahan mereka. Akhirnya sang ayah Yayu Bangkai merayakan juga pernikahan keduanya di istana pinggiran pantai Babo. Masyarakat antusias merayakan hari bahagia atas pernikahan putra pimpinan mereka. Rakyat berpesta pora selama 7 hari 7 malam. Senyum bahagia terpancar dari wajah Mokoapa dan Pinomuku. Saat pesta usai, Silagondo menemui menantunya di kamar dan memberikan ramuan untuk mempercantik rambut. Namun alangkah terkejutnya Silagondo ketika melihat bekas luka di kepala menantunya.
Silagondo pun menanyakan kepada menantunya tentang luka di kepalanya. Sang menantu menceritakan kejadian yang dia alami saat masih kecil sambil berurai air mata. Sang ibu Silagondo menemui sang ayah Yayu Bangkai. Dia menceritakan tentang menantunya yang ternyata adalah anak kandung mereka yang hilang. Sang ayah pun pergi ke Sigi, yaitu tempat pemujaan kepada para leluhur. Di sana Yayu Bangkai meminta petunjuk atas musibah yang mereka alami. Petunjuk yang didapatkan oleh sang ayah Yayuk Bangkai bahwa kedua pasangan yang merupakan saudara kandung harus ditenggelamkan ke dasar laut. Saat Pinomuku dan Mokoapa ditenggelamkan, tiba-tiba terjadi badai, petir, angin ribut yang menyebabkan pulau terbagi menjadi 3 bagian. Saat ini ketiga pulau itu ada di daerah Bolaang Mongondo. Cerita ini awal mula terbentuknya hukum adat perkawinan di Bolaang Mongondo, yaitu Bontowan Konbuyan, artinya jika ada saudara kandung yang menikah maka harus diputuskan terlebih dahulu hubungan tersebut oleh adat. Syukur Moanto.